Kami dari kelompok 2 mempersembahkan video tugas agama. Selamat menonton. Halo buat video teman-teman, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Darren, dari absen 8. Saya Chandra dari absen 12. Salam kenal. Saya Marulam, absen 17. Dan saya Owen, absen 23. Dan saya Samuel, nomor absen 26. Dan kami kelompok kami dari kelompok 2 akan membahas semua pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Sekian. Dadah. Oke, saya Darren akan menjawab pertanyaan yang pertama. Apakah pemuka agama pernah melakukan kesalahan? Menurut saya, iya. Mengapa demikian? Karena pemuka agama juga seorang manusia. Dan manusia tidak akan pernah luput dari kesalahan. Meskipun mereka merasa tidak pernah melakukan kesalahan, sebetulnya mereka pernah, tapi mereka tidak menyadari. Ya begitu. Ya meskipun seorang pemuka agama itu adalah contoh-contoh bagi para jemaatnya dan para umat, tetapi saya berani bilang kalau pemuka agama pernah melakukan kesalahan. Ya meskipun para jemaatnya mungkin percaya kalau pemuka agama itu orang paling benar, ya, tapi enggak juga. Mereka pasti pernah melakukan kesalahan. Seperti kasus yang akan kami bahas pada pembahasan kali ini. Pembahasan kasus tersebut akan kami jelaskan di pertanyaan nomor 2. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Ngeong dong. Meong. Ngeong dong. Nah, saatnya saya akan membahas tentang kasus yang terjadi. Nah, kasus yang terjadi merupakan seorang ustadz yang tertangkap menggunakan sabu agar kuat mengaji dan salawatan. Diketahui ustadz yang berasal dari Jember, Jawa Timur ini ditangkap polisi karena diduga mengkonsumsi dan mengedarkan narkoba berjenis sabu. Alasan Ustadz Arif mengisap barang haram itu agar dirinya kuat mengaji semalaman. Dengan modus sabu itu dipakai untuk kegiatan mengaji dan salawatan. Alasannya agar kuat semalaman dan tidak gampang capek. Kepala Satuan Reses Narkoba Polres Jember itu data hadiah yang mengaku. Setelah pihak kepolisian mendalami lebih lanjut, ternyata Ustadz Arif merupakan pemain lama atau orang yang sudah lama berkecimpung pada hal tersebut. Ustadz Arif juga berperan untuk mengedarkan sabu tersebut. Ibu Dika mengatakan, Polres Jember diketahui berhasil mengamankan barang bukti berupa 11 klip sabu seberat 10,85 gram dan 1 buah ponsel yang diduga pelaku untuk berkomunikasi dengan calon pembelinya. Ustadz Arif berhasil diamankan bersama Katon Nurbianto, warga Desa Balung Kidul, Kecamatan Balung, ditangkap di depan outlet Mitra Tani 27 Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates. Polisi juga mengamankan 2 klip plastik narkoba jenis sabu seberat 0,58 gram dari tangan Katon dan juga sebuah ponsel. Ustadz Arif diketahui ditangkap melalui penyelidikan tentang jaringan peredaran narkoba di wilayah hukum Kabupaten Jember. Sekian.
kelompok kami mengenai seorang ustadz yang menggunakan sabu-sabu yang katanya sebagai penyemangat apabila dia ingin mengaji ya. Itu kami tidak setuju ya, karena sangat-sangat tidak logis dan tidak masuk akal. Masa seorang ustadz memberikan contoh yang tidak baik kepada umatnya dengan menggunakan sabu agar semangat mengaji, di mana sabu sendiri kan merupakan barang yang diharamkan dan diilegalkan di Indonesia. Jadi siapapun yang menggunakan sabu itu akan masuk ke dalam penjara. Ya semuanya sih, nggak cuma ustadz, nggak cuma orang biasa, ustadz pun juga apabila menggunakan sabu-sabu itu akan akan masuk ke dalam penjara. Dan juga kan penggunaan sabu itu ya, itu kan membuat orang semakin apa ya, kayak hilang, lepas, tenang dan rileks ya. Jadinya kalau misalkan digunakan untuk sebagai penyemangat apabila ingin mengaji kan gak nyambung ya, karena tidak sesuai dengan hakikatnya lah. Jadi menurut saya kalau misalkan ingin semangat mengaji itu ya bukan nyabu caranya. Kamu mau makan dulu, kayak istirahat dulu, kayak nggak usah caranya dengan menggunakan sabu-sabu, karena aneh aja. Dan juga harus dihimbau sih para orang-orang yang kayak gitu, karena takutnya malah mereka menyuruh anak-anaknya atau umat-umatnya disuruh pakai sabu juga biar lebih semangat ngajinya. Nah itu harus dihimbau sih, dan juga orang-orang kayak gitu harus dimusnahkan dan dipenjarakan ya guys ya. Hati-hati. Oke, saya di sini Marulam YSGL Syadari dari kelas 11 MIPA 4 absen 17. Saya akan memberikan solusi kepada ustadz yang nyabu. Solusinya adalah dipenjara. Namun bukan hanya ustadz saja yang dipenjara, pengedar dan penerima juga harus dipenjara, karena sabu di Indonesia juga dilarang dan harus dipenjarakan orang yang menggunakan sabu tersebut. Anjing 35. Apakah saya setuju dengan perilaku yang dilakukan pemuka agama melakukan mengonsumsi sabu? Tentu saja tidak, saya tidak setuju sama sekali. Karena menurut saya pemuka agama adalah orang yang sebagai panutan dan sebagai contoh untuk para jamaah-jamaahnya. Dengan dia melakukan hal seperti itu, tentu saja dia membawa hal buruk, dan tentu saja akan merusak dan mengajari jemaat-jemaatnya bahkan hal yang tercela pula. Jadi saya dan kelompok tentu saja tidak setuju dengan hal tersebut. Kemudian juga ada hal perkara karena dengan adanya pemuka agama seperti itu membuat suatu image yang buruk terhadap suatu kelompok maupun suatu agama, dan itu juga menjadi hal yang perlu dikhawatirkan.